Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wigmi Eka Putra, SE MSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Terloviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Salam. Baiklah, sebelum kita memasuki materi yang lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu akad salam. Salam berasal dari kata asalaf yang berarti pendahuluan, yaitu pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal akad. Nah, secara istilah, akad salam adalah jual beli barang pesanan di mana barang tersebut belum ada saat akad dilakukan. Pembeli membayar secara tunai di awal, sedangkan penjual akan menyerahkan barang tersebut di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, di dalam akad ini, spesifikasi barang seperti jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan harus dijelaskan secara rinci sejak awal. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan atau goror dalam transaksi. Akad salam banyak digunakan terutama dalam sektor pertanian, karena dapat membantu petani mendapatkan modal sebelum masa panen. Selanjutnya, akad salam memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pembayaran harus dilakukan secara tunai di awal akad, sehingga penjual dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan belum tersedia saat akad, sehingga penyerahan dilakukan di masa yang akan datang. Yang ketiga, spesifikasi barang harus sangat jelas, mulai dari kualitas, kuantitas, hingga waktu penyerahan. Yang keempat, barang yang telah disepakati tidak boleh berubah selama masa akad, meskipun terjadi perubahan harga pasar. Nah, selain itu, pembeli boleh meminta jaminan untuk mengurangi risiko. Dan jika barang yang diterima tidak sesuai, pembeli memiliki hak khiar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Baiklah, selanjutnya, akad salam memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli, akad ini memberikan jaminan bahwa ia akan memperoleh barang sesuai kebutuhan dengan harga yang telah disepakati sejak awal. Sedangkan bagi penjual, terutama petani, akad salam memberikan keuntungan berupa modal usaha yang diperoleh di awal tanpa harus meminjam ke bank konvensional yang mengandung bunga. Nah, selain itu, akad salam juga berperan penting dalam mendukung sektor pertanian, karena membantu petani dalam pembiayaan produksi hingga masa panen. Baiklah, selanjutnya, jenis akad salam. Nah, akad salam ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah salam biasa, yaitu transaksi langsung antara pembeli dan penjual, di mana pembeli membayar di awal dan penjual menyerahkan barang di kemudian hari. Yang kedua adalah salam paralel, yaitu melibatkan pihak ketiga atau pemasok. Dalam hal ini, penjual memesan barang kepada supplier untuk memenuhi pesanan pembeli. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kedua akad ini harus terpisah dan tidak boleh saling bergantung. Dan jika saling bergantung, maka akad tersebut tidak diperbolehkan dalam syariah. Nah, selanjutnya, akad salam tentu saja memiliki dasar syariah. Nah, dasar yang pertama yaitu dari Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa transaksi tidak tunai harus dicatat dengan jelas. Ini menjadi dasar diperbolehkannya akad salam. Selain itu, ada juga dari hadis Nabi. Dijelaskan bahwa transaksi salam harus dilakukan dengan takaran, timbangan, dan waktu yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Nah, selain itu, para ulama juga sepakat atau berijma bahwa akad salam dibolehkan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam kegiatan usaha seperti pertanian.
Nah, akad salam juga sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung riba, menghindari gharar, serta menjunjung keadilan dan transparansi dalam transaksi. Nah, selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Nah, di dalam akuntansi, akad salam diatur dalam PSAK 103. Standar ini mengatur bagaimana transaksi salam dicatat dalam laporan keuangan. Nah, secara umum, pencatatan dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi pembeli dan penjual. Dan fokus utama dalam pencatatan adalah pada piutang salam di pihak pembeli, utang salam di pihak penjual, serta pengakuan persediaan ketika barang telah diterima. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan akuntansi dari sisi akuntansi pembeli. Nah, ketika pembeli melakukan pembayaran di awal akad, maka transaksi tersebut belum menghasilkan barang, sehingga tidak langsung diakui sebagai persediaan. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan adalah sebagai piutang salam. Piutang salam ini mencerminkan hak pembeli untuk menerima barang di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya nilai piutang salam diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jika pembayaran dilakukan dalam bentuk non-kas, maka harus diukur berdasarkan nilai wajarnya. Dan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dapat diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan ketika barang pesanan telah diterima, maka piutang salam tersebut akan dikonversi menjadi aset atau persediaan. Artinya, hak pembeli atas barang sudah terpenuhi. Namun, dalam praktiknya bisa terjadi beberapa kondisi, yaitu jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, misalnya kualitasnya lebih rendah, maka selisih nilai tersebut harus diakui sebagai kerugian oleh pembeli. Dan jika barang tidak diserahkan sama sekali atau terjadi gagal serah, maka piutang salam dapat berubah menjadi piutang lain-lain yang harus ditagih kepada penjual. Nah, selain itu, jika pembeli mengenakan denda kepada penjual karena kelalaian, maka denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan dimasukkan sebagai dana kebajikan sesuai prinsip syariah. Dan dengan demikian, pencatatan akuntansi pada pembeli berfokus pada pengakuan piutang salam, sehingga barang benar-benar diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi dari akuntansi penjual. Nah, yang pertama, ketika penjual menerima pembayaran di awal dari pembeli, maka uang tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena penjual belum menyerahkan barang. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan adalah sebagai utang salam. Utang salam ini menunjukkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di masa yang akan datang. Nah, jika pembayaran diterima dalam bentuk non-kas, maka harus diukur berdasarkan nilai wajarnya. Sama seperti perlakuan akuntansi dari akuntansi pembeli. Nah, jika barang pesanan telah diserahkan kepada pembeli sesuai dengan akad, maka utang salam tersebut akan dihentikan pengakuannya. Dan pada saat yang sama, penjual mengakui transaksi tersebut sebagai penjualan. Dan jika terdapat selisih antara biaya produksi atau perolehan barang dengan harga jual, maka selisih tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan dalam praktik salam paralel, penjual dapat melakukan dua transaksi sekaligus, yaitu menerima pesanan dari pembeli dan menerima barang dari supplier. Kedua transaksi ini harus dicatat secara terpisah dan tidak boleh saling bergantung. Selain itu, pada akhir periode pelaporan, persediaan yang dimiliki harus dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tetapi jika nilai pasar lebih rendah, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dengan demikian, fokus akuntansi penjual adalah pada pengakuan kewajiban di awal dan pengakuan pendapatan setelah barang diserahkan. Nah, baiklah, materi yang terakhir yaitu ilustrasi akad salam.
Nah, sebagai ilustrasi, misalnya seorang petani melakukan akad salam dengan lembaga keuangan syariah. Nah, di dalam akad tersebut disepakati bahwa lembaga keuangan akan membeli beras sebanyak 1 ton dengan harga 10 juta rupiah. Pembayarannya dilakukan secara penuh di awal akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan setelah masa panen, misalnya sekitar 4 bulan kemudian. Nah, di dalam akad ini, spesifikasi barang seperti jenis beras, kualitas, dan kuantitas harus ditentukan secara rinci sejak awal agar tidak terjadi ketidakjelasan. Nah, dari sisi akuntansi, pada saat pembayaran dilakukan, lembaga keuangan sebagai pembeli mencatat transaksi tersebut sebagai piutang salam karena barang belum diterima. Tetapi di sisi lain, petani sebagai penjual mencatat uang yang diterima sebagai utang salam karena memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di masa yang akan datang. Dan ketika masa panen telah tiba dan petani menyerahkan beras sesuai dengan kesepakatan, maka di pihak pembeli piutang salam akan berubah menjadi persediaan. Sedangkan di pihak penjual, utang salam akan dihapus dan diakui sebagai penjualan. Namun dalam praktiknya bisa terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika kualitas barang lebih rendah dari yang disepakati, maka pembeli dapat mengakui kerugian. Dan jika terjadi keterlambatan, maka biasanya hanya dilakukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sedangkan jika terjadi gagal panen atau barang tidak dapat diserahkan, maka piutang salam dapat diakui sebagai kerugian atau dilakukan perpanjangan akad. Nah, melalui ilustrasi ini, kita dapat memahami bahwa akad salam tidak hanya sekedar transaksi jual beli, tetapi juga memiliki implikasi akuntansi yang jelas dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, baiklah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad salam merupakan bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Nah, di dalam akad ini, semua spesifikasi barang seperti harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas sejak awal agar tidak terjadi ketidakjelasan atau goror. Akad salam ini tidak mengandung riba dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena memiliki dasar dari Al-Quran, hadis, serta didukung oleh kesepakatan para ulama. Selain saham biasa, terdapat juga salam paralel, yaitu akad yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok. Namun, kedua akad salam paralel harus dibuat secara terpisah dan tidak boleh saling bergantung agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dan dengan demikian, akad salam menjadi salah satu solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.